selayaknya bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, alla yakhtara, untuk tidak memilih apa nau'a ilmi, macam ilmu, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Maksudnya kalau dia mau ta'lim, jangan kita minta sama guru, Sat nanti ajarin ini, ngasih apa ilmunya tuh Ustaz diajarin gitu, atau pakai kitabnya yang ini aja, Sat kitab ini. Jadi dia yang apa, yang memilih, yakhtar, dia minta. Kata Imam Az-Zarnuji, yan bagi li talib alla yakhtara nau'a ilmi binafsihi, bal, tetapi yufawwidhu amrohu ilal ustad, hendaklah diserahkan kepada guru. Urusan itu serahin aja sama guru. Guru kita mau ngajarin apa terserah, kita ngikut aja. Guru mau nggak pakai kitab apa silakan, kita ngikut aja. Jangan pakai apa ngatur. Kan banyak yang model begitu. Kecuali ustadznya nawarin, antum mau belajar fikih atau belajar sejarah atau belajar, nah itu boleh kita milih. Tapi kalau tidak memberikan pilihan, udah biarin aja, yang memilih itu adalah ustadznya. Begitu juga kitab, nih ada kitab 3 nih, mau kitab yang mana nih, yang ini apa yang gitu, nah itu dipilih. Boleh kita apa ngasih apa pilihan, karena ustadznya yang menawarkan. Tapi kalau tidak, biarkan saja, serahkan kepada ustadznya, pada muallimnya. Kenapa? Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarub, karena ustadz itu udah hasala lahu at-tajarub, merasakan, sudah mempraktekkan, sudah terjun. Jadi dia itu apa? Fi dzalik, di dalam masalah itu. Artinya dia tahu, dia udah pengalaman, udah ngajar banyak di sono sini. Jadi kita nggak pantas kalau kita ngasih apa, ngasih usul saran, ini kitabnya ini, bukunya ini. Ini yang pengalaman ngajar yang mana ini, kok bisa diajarin gitu loh. Kata siapa? Kata muallim, nggak pantas kita ngajarin, kalau nggak bahasa ngajarin, nyaranin gitu, itu kurang pantas, itu kurang baik. Kenapa? Karena ustadz tadi itu, fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajaru fi dzalika wa arafa ma yanbaghi likulli ahad, wa ya, dan araf, dia mengetahui ma yanbaghi, mana yang pantas, likulli ahad, bagi setiap orang, wa ma yaliku, dan lebih layak. Jadi ustadz ini udah ngerti mana yang pantasnya, mana yang cocoknya, dengan apa, bitalabati, dengan para murid ini. Muridnya nih, kelasnya nih pakai kitab ini aja. Oh ini pengajian hari ini kayaknya bagus sih kitab ini. Jadi ustadznya itu udah apa, udah tajarub, udah punya pengalaman. Kalau orang sekarang udah apa, makan asam garam gitu, dia makan asam garam, ngerujak kayaknya, makan asam garam dimakan. Artinya udah ngerasain panis, manis, asamnya manis, getirnya di dalam berdakwah, sehingga dia tahu banget mana yang cocok untuk apa, untuk muridnya. Sekali lagi, ini kalau tidak menawarkan. Tapi kalau gurunya nawarkan, nah silakan. Ini kita mau belajar fikih apa sejarah, kita mau belajar tafsir apa hadis, nah itu berarti kan nawarin, Ustaz bagusan hadis aja dah, itu boleh. Pakai kitab apa nih? Ini ada kitab hadis, kitabnya ini, kitab tafsir, kitab ini, atau kitab fikih, kitab ini, mau mana kitab yang mana? Silakan, itu boleh. Tapi kalau enggak, maka lebih baik kita apa? Serahkan sama ustadznya. Kenapa? Biasanya ustadz itu kalau nawarin karena dia belum tahu banyak nih yang diajak bicara nih. Murid ini nggak tahu nih, dia baru masuk. Jadi kelasnya, levelnya nggak tahu, makanya ditawarin. Tapi kalau yang dari ikro ngikut dia, udah pasti nggak ditawarin, udah tahu nih kelasnya. Nggak mungkin lah baca kitab Ihya di sini, wah itu udah tahu, udah kelasnya apa, udah nggak masuk nih. Makanya kalau yang udah tahu asli ustadz sini, udah nggak usah pakai diusulin, nggak usah, tahu dah orang kampung sini yang cocok untuk kampung kita, kitab apaan, pelajaran apaan, ustadz lebih tahu. Tapi kalau saya tinggal di luar, saya masuk ke wilayah ini, pasti akan apa, ini belajar apa nih kita nih,
apa yang diperlukan di sini itu wajar. Jadi sekali lagi kalimat wayan bagi talibil ilmi alla yakhtara ini tentunya ketika tidak ditawarkan. Tapi kalau ditawarkan silahkan dipilih.